Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita barusan telah menyaksikan anda kita belajar untuk menyampaikan mau'izah, nasihat untuk kita semuanya. Pada hakikatnya disebutkan dalam satu kalimat, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Dengarkan apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Sehingga para ulama menyebutkan sesuatu itu sekalipun jika baik, sekalipun dari sesuatu yang tidak baik, maka ambillah. Contohnya telur itu baik tidak? Baik ya, walaupun keluar dari tempat yang tidak baik, tapi jika dia bermanfaat maka ambil. Jangan lihat tempat keluarnya, tapi lihat apa yang dikeluarkan. Nah, sehingga bisa jadi terkadang kita sering mendengarkan banyak nasihat dari orang, sahabat, teman, rekan, tidak masuk di telinga, tapi justru terkadang hidayah masuk ke dalam hati mendengarkan tausiah dari anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan ini adalah kebiasaan yang baik dan menjadi motivasi buat orang tua sekalian untuk kemudian menitipkan anandanya pada madrasah-madrasah yang mengajarkan kepada ilmu syariah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis arba'in, hadis ke-41, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna keimanan kita, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian sampai nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini singkat, akan tetapi memiliki urgensi yang begitu penting bagi seorang muslim, di mana seorang muslim jika mampu menunaikan wasiat nasihat dari hadis ini, maka dia akan sebetul-betulnya menjadi seorang muslim yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa lari dari nafsu. Bahkan kalau ada manusia tidak bernafsu, berarti itu tidak apa? Tidak normal. Ya. Betul tidak? Manusia itu pasti punya nafsu. Akan tetapi Islam mengangkat derajat manusia dari sekedar menjadi seorang manusia, di mana manusia tidak hanya hidup untuk memperturutkan nafsu, tapi bagaimana nafsu yang Allah berikan mampu ia arahkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai dari manusia. Itulah nilai dari manusia. Sehingga ketika pada kondisi tertentu seorang manusia mampu kemudian mendikte nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh agama, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, saat itulah derajat manusia jauh lebih tinggi dari malaikat. Karena malaikat itu walaupun dalam Al-Quran disebutkan la ya'suna Allah, nggak pernah bermaksiat kepada Allah, wajar. La yukhlaq al-malaikah bil hawa. Malaikat itu tidak diciptakan punya nafsu. Jadi kalau dia taat terus, tunduk terus, biasa.
Tapi ketika manusia taat kepada Allah, mampu mengalahkan nafsunya dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah manusia derajatnya jauh lebih tinggi daripada malaikat. Maka Ramadan ini adalah kita kembali diingatkan, diajarkan, ditempa untuk kembali bagaimana mampu mengalahkan nafsu kita, mengarahkan nafsu kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis, walaupun hadis ini disebut sebagai hadis dhaif. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sepulang dari satu peperangan, "Raja'na minal maqdam al-khair." Kita telah pulang dari suatu tempat yang baik. Minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Dari perjuangan yang kecil menuju perjuangan yang lebih besar. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihad yang besar itu yang mana ya Rasulullah? Padahal mereka baru selesai menuntaskan satu peperangan yang cukup sulit. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mujahadatu 'alan nafs," yaitu berjihad melawan nafsu. Walaupun hadis ini derajatnya dhaif, tapi secara eksplisit memberikan ibrah pelajaran kepada kita. Bukan tentang tashil atau meremehkan berjihad di jalan Allah, tidak. Berjihad di jalan Allah itu memiliki kedudukan yang tinggi, tidak. Tapi menekankan betapa seorang muslim tidak akan mampu berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan pangkatnya, berjihad dengan ilmunya, sampai dia mampu menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Sampai mampu menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Sehingga puasa ini, puasa di bulan Ramadan ini adalah cara Allah untuk kembali mengajarkan kita agar mampu mengarahkan nafsu kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah letak khairukum, kalian itu umat terbaik, kata Allah dalam Quran surah Ali Imran. Orang mukmin dan orang yang tidak beriman sama-sama memiliki nafsu. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran hal itu tidak bisa dihindari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati ila akhiril ayah. Manusia itu memang dijadikan memandang senang terhadap lawan terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap harta, terhadap kendaraan, terhadap kekayaan, terhadap emas, terhadap perhiasan. Dijadikan manusia itu suka dengan hal-hal itu, dan itu fitrah. Tapi kemudian yang menjadikan seorang itu kemudian mulia dengan segala nafsu yang ia miliki adalah saat semua nafsu itu tidak menjadikannya lalai terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak kemuliaan. Orang tidak beriman suka dengan lawan jenis, tapi terkadang mengikuti nafsunya sehingga ia mengumbar cintanya di jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Sedangkan orang beriman sama juga suka dengan lawan jenis, tapi ia mampu meredam nafsunya. Dia hanya menyampaikan cintanya melalui koridor yang dibenarkan syariat, yaitu akad nikah. Berbeda antara yang beriman dan tidak beriman. Orang yang tidak beriman suka harta, orang yang beriman suka harta tidak? Suka harta tidak, Pak? Tidak suka, Masya Allah. Masya Allah. Suka, kenapa? Karena harta pun menjadi wasilah untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi yang membedakan orang yang tidak beriman, terkadang untuk mencapai harta dia menghalalkan segala cara. Entah itu boleh ataupun tidak boleh, dia tidak perhatikan rambu-rambunya. Sedangkan orang beriman dia suka harta, tapi dalam mencapainya dia tahu ada koridor yang dibenarkan, ada cara yang tidak dibenarkan. Itulah yang membedakan. Maka saat seorang beriman mampu mengarahkan nafsunya, bukan menghilangkan, karena hilangkan tidak bisa, tapi mampu mengarahkan nafsunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, disitulah letak kemuliaan seorang manusia. Disitulah manusia memiliki nilai. Disitulah seorang mukmin memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam Ramadan ini kita belajar untuk mampu mengendalikan nafsu kita, mampu mengarahkan nafsu kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, sebelum saya tutup, ada satu pertanyaan. Ustaz, bagaimana hukumnya donor darah ataupun hijamah bagi orang yang sedang berpuasa? Karena terkadang kita dapati saat Ramadan ada saudara kita yang membutuhkan transfusi darah dan tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Bagaimana hukumnya? Hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasul sallallahu alaihi wasallam muhjimun wa huwa muhrimun wa huwa shaimun. Rasulullah pernah hijamah atau berbekam sedangkan beliau dalam keadaan muhrim, yaitu berihram, juga berada dalam keadaan saum, puasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan batal ketika seorang hijamah, akan tetapi mayoritas ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi membolehkan seorang yang dalam keadaan berpuasa untuk melakukan hijamah. Apa itu hijamah? Bekam. Tahu bekam, Mbak ya? Berbekam. Boleh. Adapun Imam Syafi'i dalam mengatakan, jika seorang ketika berpuasa meninggalkan bekam karena kehati-hatian jangan sampai dengan bekam itu menjadikan dia lemah dan batal puasanya, maka itu lebih baik. Akan tetapi jika ia tetap berbekam, maka itu boleh. Jadi apa hukumnya saat berpuasa kita berbekam atau donor darah? Hukumnya adalah boleh, selama itu tidak membatalkan, tidak menjadikan kita lemah dan membatalkan puasa. Apalagi jika darurat, ada orang yang butuh darah, tidak bisa ditunda sampai maghrib, maka di sini kaidahnya adalah idza ta'arada mafsadatani ru'ya akhaffihima dararan birtikabi akhaffihima ru'ya a'zamihima. Apabila dua mafsadah itu adalah dua hal yang mudarat, yang dimana kita tidak bisa tinggalkan dua-duanya, otomatis kita harus menempuh salah satunya. Kita tidak donor mudarat, orang bisa hilang nyawanya. Sedangkan kita donor juga mudarat. Kenapa? Bisa batal puasa kita, lemah. Maka harus diambil salah satunya. Salah satunya, tidak boleh kita tinggalkan dua-duanya. Maka kita harus donor. Donor untuk menyelamatkan nyawa itu jauh lebih penting. Walaupun kita harus batal puasa, tidak apa-apa. Nanti kodok di lain waktu. Dengan catatan harus dikodok. Tidak boleh fidyah. Tidak boleh fidyah. Wajib dikodok. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.